Salam damai bagi kita semua. Sebelum saya bahas isi perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari Injil Markus bab 1 dengan judul perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang singkat. Setelah sebelumnya Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus yang sakit demam, kemudian datanglah berbondong-bondong banyak orang yang sakit dan juga orang yang kerasukan setan kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi lalu banyak orang masih menginginkan Yesus tetap tinggal di desa itu, di tempat di mana ibu mertuanya Simon tinggal. Ya tentu saja kalau kita punya seseorang yang sangat sakti, ya kita ingin orang itu tetap bersama kita, jangan pergi, supaya kita selalu mendapatkan pertolongan dari orang itu, selalu mendapatkan manfaat dari orang itu. Tapi nggak bisa dengan Yesus. Yesus juga harus pergi ke kota lain, ke desa-desa lain, ke tempat-tempat lain, supaya di mana dia pergi, di situ juga Injil diberitakan. Memberitakan kerajaan Tuhan sudah dekat. Siapa kerajaan Tuhan? Yesus sendirilah itu. Jadi Yesuslah kerajaan Tuhan itu. Sudah datang. Tuhan sudah datang menjadi manusia, menawarkan keselamatan, menawarkan kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari penindasan hukum-hukum yang sifatnya membebani. Jadi Tuhan menawarkan kemerdekaan. Sebab ketika kita belum mengenal Yesus, kita, khususnya orang Israel, itu masih berada di bawah hukum Taurat yang diberikan Tuhan sendiri kepada lewat Musa kepada orang Israel. Lalu Yesus datang. Yesus membawa perjanjian baru, makanya ada perjanjian baru. Perjanjian di dalam tubuh dan darahnya. Itu perjanjian keselamatan, penebusan dosa, pengampunan dosa, hidup baru dalam roh, dibaptis dalam rohnya Tuhan Yesus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Memberitakan kerajaan Tuhan sudah dekat. Apa itu Injil? Injil itu adalah keselamatan. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Berita kebahagiaan. Injil adalah berita kebahagiaan. Tuhan sudah datang. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kepada kabar baik. Dan Yesus memberitakan Injil karena memberitakan dirinya yang adalah kerajaan Tuhan. Ya tentu saja Yesus juga membuktikan bahwa ia benar adalah kerajaan Tuhan yang dibawanya. Karena dia sendiri adalah kerajaan Tuhan. Dia melakukan mukjizat, banyak mukjizat, menyembuhkan penyakit dan juga mengusir setan-setan. Jadi kalau tidak ada Yesus, susah sembuh. Bahkan kalau ada dokter pun, dokter masih harus usaha dengan memberikan obat-obatan, dengan terapi medis. Lama prosesnya, itu pun belum tentu sembuh.
Jadi Anda beli obat, mendapatkan layanan kesehatan itu belum tentu sembuh. Tapi memang itu salah satu tahap-tahapan untuk menjadi sembuh. Mendapatkan bantuan atau pengobatan medis, layanan medis, obat-obatan. Tapi kalau Yesus pasti sembuh ya. Sebab Yesuslah yang menyembuhkan. Kita ke dokter tuh yang menyembuhkan, bukan dokter. Jadi yang merasa menjadi dokter jangan besar kepala. Tanpa dokter Anda nggak bisa sembuh. Salah. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dokter itu hanya kelewatan ya, perantara. Pakai Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan tanpa dokter. Buktinya apa? Banyak yang sembuh tanpa pergi ke dokter ya. Berdoa, bertobat ya. Khususnya itu bertobat ya. Sebab dosa itu identik dengan sakit penyakit. Makanya lihat ini, mengusir setan-setan. Siapa yang kemasukan setan itu menjadi sakit, menjadi hancur, menjadi panas. Gak enak, pokoknya suasana kemasukan setan tuh gak enak ya. Menakutkan, mengerikan, menghancurkan, menjadi sakit. Ya suasananya gak enak pokoknya ya. Kena masuk ke badan jadi sakit. Bahkan kalau kelamaan jadi mati. Jadi segeralah bertobat supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Roh Kuduslah, yaitu Roh Tuhan Yesus yang mengusir setan-setan itu. Dengan demikian kita jadi sembuh, jadi bahagia, jadi tenang, sejuk, aman, damai, sejahtera juga ya. Datang berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita terus penuh dengan kesalahan, dengan dosa, itu seperti ember bocor. Ember bocor diisi berapa banyak air pun akan tetap kosong. Sebab embernya bocor. Itulah jiwa kita ya, roh kita. Kalau roh kita penuh dengan setan tuh istilahnya roh kita itu bolong-bolong, jiwa kita bolong-bolong. Kita nggak bisa menangkap berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan yang selalu diberikan itu dengan gratis itu akan terbuang percuma. Jadi supaya kita bisa terus menangkap dan menikmati berkat Tuhan, kita harus tambal kebocoran jiwa kita supaya berkat yang Tuhan terima, berkat yang Tuhan berikan itu tidak terbuang percuma. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan bagi channel ini. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.